Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini oleh kemurahan Tuhan kita kembali bisa berkumpul bersama-sama dalam ibadah yang diberkati Tuhan. Dan biar menjadi kerinduan kita semua ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita dapat menikmati hadirat Tuhan, menikmati bait-Nya, menikmati firman-Nya, menikmati kuasa-Nya di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan, dan kesempatan pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah. Dalam beberapa minggu ke depan, saudara-saudara, saya akan menyampaikan tentang 3 hal besar yang ada di dalam hidup kekristenan kita, ya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Jadi 3 minggu berturut-turut nanti kita akan bicara tentang 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, yang bisa juga saya sebut sebagai tiang kekristenan kita untuk membangun kekristenan kita. Puji Tuhan. Nah, pagi ini saudara-saudara kita akan mulai membahas mulai dari iman. Sebabnya pagi hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita membangun kekuatan iman kita. Mari saudara-saudara kita membuka Alkitab kita bersama pagi ini di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-20. Injil Matius pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-20. Saya bacakan bagi kita semua pagi ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, karena mereka kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Bisa bilang amin saudara-saudara? Ya. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus memang disampaikan kepada murid-murid Tuhan ketika murid-murid Tuhan mereka gagal untuk mengusir setan. Ya. Kenapa murid-murid dikatakan mereka tidak dapat mengusir setan? Di dalam ayat ini saudara-saudara dikatakan di situ karena kamu kurang percaya. Firman Tuhan katakan seandainya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tidak ada yang mustahil bagimu. Saudara perhatikan, ini adalah kekuatan apa yang kita sebut dengan iman. Jadi iman itu bukan sesuatu yang sederhana. Memang saya dan saudara kita semua punya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka saya dan saudara memiliki iman. Iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman itu akan menghantar kita menuju kepada kekekalan, menuju surga yang kekal yang Tuhan janjikan. Tetapi saudara-saudara, iman itu tidak hanya bicara tentang
perjalanan kita yang akan membawa kita kepada kekekalan. Tetapi jika kita membaca ayat ini, saudara-saudara, maka kita melihat bahwa iman itu punya kekuatan yang sangat besar. Iman itu punya daya yang sangat kuat. Apa itu? Alkitab berkata, jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, artinya kalau kita punya iman walaupun itu kecil, saudara-saudara, maka kita dapat berkata kepada gunung itu pindah, maka gunung ini akan pindah. Dan ayat ini ditutup dengan kata, tidak ada yang mustahil bagimu. Bagi saya dan saudara, jika kita memiliki kekuatan iman ini, maka tidak ada yang mustahil bagi kita. Kita dapat berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung ini akan beranjak pindah dari tempat semula. Itu kekuatan iman. Artinya saudara-saudara, iman itu jika saya dan saudara memiliki iman, memiliki kekuatan iman ini, maka saya dan saudara mampu melakukan hal-hal yang besar. Jadi sekali lagi saya ingatkan, iman memang adalah penghantar kita, jalan bagi kita untuk menuju kekekalan. Tetapi dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, iman itu adalah satu daya, satu kekuatan yang sangat kuat yang kita miliki untuk melakukan hal-hal yang besar. Sekarang pertanyaannya saudara-saudara, apakah semua orang percaya, apakah semua saya dan saudara sudah memaksimalkan iman kita itu? Ataukah kita jadi sama seperti murid-murid Tuhan? Mereka mengusir setan, tapi ternyata setan itu tidak lari. Mereka mau melakukan hal yang besar, tapi gagal melakukannya. Sehingga saudara-saudara, ada banyak orang percaya, ada di antara saya dan saudara merasa bahwa saya tidak mampu melakukan hal-hal yang besar itu seperti yang Tuhan janjikan itu. Kenapa saudara-saudara? Saya coba mencatat bagi kita, ini barangkali yang seringkali membuat saya dan saudara tidak menyadari atau tidak mampu untuk memaksimalkan kekuatan iman yang besar di dalam hidup kita. Saya mengajak kita melihat dulu, saudara-saudara, apa sih penyebabnya? Kenapa banyak orang percaya yang tidak menyadari, bukan tidak menyadari, bahkan tidak bisa memaksimalkan iman yang kita miliki. Padahal iman ini adalah daya yang besar untuk kita dapat melakukan hal-hal yang supranatural. Coba kita membaca dulu, apa sih penyebabnya? Yakobus pasal 1. Kita akan membaca ayatnya yang ke-6. Dalam kitab Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-6 ini, coba disampaikan kepada kita apa penyebabnya sehingga saya dan saudara tidak mampu memaksimalkan iman yang ada dalam hidup kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Saya bacakan bagi kita, demikian bunyi firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Saudara perhatikan kata-kata ini. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudara perhatikan di sini. Kalau kita mau memaksimalkan iman kita, memiliki iman yang kuat untuk dapat melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang supranatural, seperti melakukan hal-hal yang besar
yang diajarkan oleh Tuhan, firman Tuhan katakan hendaklah kita melakukannya dengan iman. Nah, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, kita lihat saudara-saudara, ayat ini betul-betul menjelaskan kepada kita kenapa kita orang percaya sebenarnya saudara-saudara, kita ini punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatan itu namanya iman. Iman ini membuat saya dan saudara dapat melakukan apa saja. Karena firman Tuhan katakan bagi orang yang tidak percaya itu sesuatu yang mustahil, bagi orang lain itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi bagi orang percaya, bagi saya dan saudara yang memiliki iman, firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil. Bisa bilang amin saudara? Tidak ada yang mustahil. Tapi dalam pengalaman kita sehari-hari, saudara-saudara, ada banyak orang yang berkata mustahil, tidak mungkin. Ada sakit penyakit yang tidak mungkin lagi disembuhkan. Ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan. Ada masalah yang sudah begitu besar yang tidak ada jalan keluarnya. Bagi banyak orang seolah-olah begitu banyak hal-hal yang mustahil. Tapi sekali lagi pagi ini saudara kita diajarkan bahwa salah satu tiang kekristenan kita yang harus kita miliki adalah iman yang kuat. Iman yang memiliki kekuatan inilah yang menjadi andalan kita untuk dapat melakukan hal-hal yang besar yang bagi orang-orang di luar sana mustahil, bagi saya dan saudara bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan iman kita, tidak ada yang mustahil. Cuma persoalannya, kitab Yakobus tadi katakan musuh utama iman kita, keyakinan kita, kekuatan iman kita adalah kebimbangan. Ini yang membuat saya dan saudara tidak mampu untuk dapat memaksimalkan kekuatan iman kita, power of fight kita. Kenapa? Karena seringkali ketika kita mau bertindak, ketika kita mau melakukan iman kita mau mau melakukan iman kita, seringkali terlebih dahulu kebimbangan itu datang dalam hidup kita. Kita bimbang, kita ragu, apakah bisa ya? Alkitab katakan tidak ada yang mustahil. Kalau kita minta, kalau kita datang kepada Tuhan dengan iman, bahkan kita dapat berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung itu akan beranjak. Tapi jika kebimbangan itu menghantui hidup saya dan saudara, keraguan-raguan itu datang dalam hidup kita, maka percayalah keraguan-raguan dan kebimbangan itu akan menghancurkan iman dan keyakinan kita. Itulah sebabnya kalau kita mau bertindak dengan iman, saudara-saudara, maka buanglah segala kebimbangan itu. Buanglah segala keraguan-raguan itu. Tetapi milikilah percaya yang sungguh kepada Tuhan. Milikilah kekuatan iman yang betul-betul kuat, sehingga saya dan saudara dapat menyingkirkan yang namanya kebimbangan atau keraguan-raguan itu. Saya memang menyadari betul saudara-saudara, ketika kita mau datang berdoa, yang seringkali terlintas dalam hidup kita, ini bisa atau tidak ya? Ini mungkin atau tidak ya? Sehingga kita menjadi ragu, kita menjadi tidak yakin, kita menjadi bimbang, saudara-saudara. Saya bisa sembuh enggak ya?
Keluarga saya bisa harmonis enggak ya? Usaha saya bisa maju apa tidak ya? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang seringkali membimbangkan kita, menghilangkan iman kita, menghilangkan kekuatan iman kita. Nah, pagi hari ini saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul kecil, membangun kekuatan iman. Untuk kita menghancurkan kebimbangan itu, untuk kita menghalaukan keraguan-raguan itu, maka jalan satu-satunya saudara-saudara, kita harus membangun iman kita. Sebab iman itu dia bertumbuh. Iman itu tidak statis. Iman itu bertumbuh. Bagaimana cara saya dan saudara membangun iman kita? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang akan kita perhatikan pagi hari ini. Ya, kalau saya dan saudara tidak membangun iman kita, kita membiarkan iman kita tidak dimaksimalkan, kita membiarkan iman kita tidak didaya gunakan, saudara-saudara, kita tidak akan dapat melihat hal-hal yang besar, hal-hal yang supranatural, hal-hal yang di luar pemikiran kita terjadi. Kita tidak dapat melihat kekuatan iman itu jika saya dan saudara tidak membangun iman kita. Pertanyaannya adalah, Om, bagaimana kita membangun iman kita? Nah, ini pertanyaannya. Ya. Bagaimana gereja Tuhan, bagaimana saya dan saudara membangun iman kita, supaya ketika iman kita ini terbangun, maka iman kita menjadi iman yang kuat, menjadi iman yang berdaya guna, menjadi iman yang memiliki kekuatan, sehingga oleh iman itu kita dapat melihat hal-hal yang besar, bahkan di luar daripada pemikiran kita, hal-hal yang supranatural. Bagaimana caranya? Kita mau belajar dari kitab Yakobus. Mari kita perhatikan, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan untuk membangun iman kita. Mari kita membaca Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17. Ini adalah cara saya dan saudara membangun iman kita. Saya bacakan Yakobus pasal 2 ayat 17. Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Perhatikan baik-baik. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sekali lagi saya baca. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Coba kita loncat ayat 22. Kita mau lihat ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, saudara perhatikan, dua ayat ini coba menjelaskan kepada kita bagaimana caranya supaya iman kita ini menjadi kuat. Firman Tuhan katakan, iman ini tidak akan berdaya guna, iman ini akan mati, iman ini tidak sempurna jika iman itu
tidak disertai dengan perbuatan. Nah, kita lihat pelan-pelan ya saudara. Saya coba runut dari awal. Jika saya dan saudara punya iman, maka kita dapat melakukan hal-hal yang besar, kata firman Tuhan. Bahkan kalau kita punya iman yang kuat, tidak ada yang mustahil bagi kita, kata firman Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan tidak pernah salah. Kalau firman Tuhan berkata jika kita punya iman, maka kita dapat melakukan hal-hal yang mustahil bagi orang lain, tidak bagi kita orang percaya. Bagi kita segala sesuatu mungkin kalau kita punya iman. Tapi saudara-saudara, kenapa ini tidak maksimalkan dalam hidup kita? Tidak maksimal terjadi dalam hidup kita? Karena seringkali saya dan saudara bimbang. Ya, kita ragu dalam menerjemahkan iman ini. Kita bimbang, kita ragu, apa bisa? Tidak mungkin rasanya. Kita bimbang, dan kebimbangan, keraguan-raguan inilah yang membunuh kekuatan iman kita. Nah, supaya saya dan saudara memiliki iman yang kuat, saya katakan tadi, mari kita bangun iman kita, bangun kekuatan iman kita, supaya iman itu berdaya guna, supaya iman itu memiliki kekuatan yang mampu melakukan hal-hal yang besar, mampu melakukan hal-hal yang supranatural. Dan saudara-saudara, jika kita dapat membangun iman kita, seperti saya katakan tadi, kita dapat melihat hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan bagi kita. Pertanyaannya sekali lagi, bagaimana kita membangun iman kita? Yakobus pasal 2 tadi mengingatkan kepada kita, bangunlah iman kita, sebab iman kita hanya bisa berjalan, iman kita hanya bisa menjadi iman yang kuat dan maksimal kalau iman itu disertai dengan perbuatan. Perbuatan apa? Ini pertanyaannya. Perbuatan apa? Apakah perbuatan baik kita yang membuat iman ini maksimal? Perbuatan baik kita? Tidak, saudara-saudara. Ya, memang kitab Yakobus ini tidak begitu ceto ya, tidak begitu jelas menjelaskan iman itu harus disertai dengan perbuatan. Supaya iman itu tidak mati, supaya iman itu tidak off, iman itu selalu on, harus selalu aktif, harus disertai dengan perbuatan. Nah, perbuatan apa? Yakobus tidak begitu menjelaskan dengan detail perbuatan apa, tetapi Yakobus coba menjelaskan perbuatan itu dengan satu pengalaman yang dialami oleh Abraham. Mari kita melihat dulu. Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-21. Yakobus memang tidak menjelaskan secara detail perbuatan apa yang harus kita lakukan untuk membangun iman kita, supaya iman kita ini menjadi kuat. Tetapi lewat ayat ini Yakobus ingin menjelaskan perbuatan inilah yang harus dilakukan. Yakobus 2 ayat 21. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Isa anaknya di atas mezbah? Saudara perhatikan ini. Ya. Yakobus katakan Abraham
mempraktekkan iman yang disertai dengan perbuatan ketika Abraham mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Apa perbuatan itu, saudara-saudara? Saya mau katakan pagi hari ini kepada kita, untuk membangun kekuatan iman kita, maka ketaatan. Ya, Yakobus ingin menyampaikan kepada pembaca surat Yakobus bahwa oleh karena Abraham taat kepada perintah Tuhan, walaupun rasanya berat untuk dia melakukan. Anak yang dia tunggu-tunggu sebagai janji Tuhan, ketika anak itu tumbuh menjadi anak yang remaja, sangat menyenangkan orang tuanya, anak satu-satunya lagi. Ketika Abraham dan istrinya lagi senang-senangnya memiliki anak yang lahir sebagai janji Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, kamu bawa anak itu dan persembahkan kepada Tuhan. Abraham, saudara-saudara, tidak bertanya banyak. Dia memiliki iman, kata kitab Yakobus, bahwa dia tidak akan kehilangan anaknya. Walaupun anaknya diminta oleh Tuhan untuk dibunuh, dipersembahkan sebagai korban bakaran, tapi Abraham beriman bahwa dia tidak akan kehilangan anaknya. Itu sebabnya, saudara-saudara, ketika Tuhan menyuruh Abraham, Abraham melakukan firman Tuhan itu dengan taat, tanpa berbantah-bantah. Inilah yang disebut dengan iman yang disertai dengan perbuatan. Iman yang disertai dengan ketaatan. Ketaatan inilah yang membangun kekuatan iman kita. Kita nggak punya kekuatan apa-apa. Iman kita menjadi iman yang mati kalau iman kita tidak disertai dengan ketaatan. Taat kepada siapa? Taat kepada kebenaran firman Allah. Abraham taat kepada perintah Tuhan. Walaupun rasanya di luar nalar Abraham, tapi Abraham melakukan perintah Tuhan. Dan ketika Abraham melakukan perintah Tuhan, dia beriman kepada Tuhan, maka imannya mendatangkan mujizat dalam hidupnya. Imannya melahirkan perbuatan-perbuatan yang supranatural yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Ada satu contoh lagi. Mari kita melihat satu contoh. Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-14. Ada banyak contoh, saudara-saudara, bahwa iman itu harus dilandasi dengan ketaatan kepada perintah Tuhan. Lukas 17 ayat 14. Saya baca ayat-ayatnya saja, satu-satu ayat, sebab saya percaya kita semua mengerti ceritanya. Lukas 17 ayat 14. Saya bacakan bagi kita, demikian bunyi firman Tuhan. Lukas 17 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ini adalah cerita tentang 10 orang kusta yang berjumpa dengan Tuhan. Orang kusta, saudara-saudara, pada waktu itu mereka kalau berjalan berpapasan dengan orang yang sehat, mereka harus jauh-jauh. Tidak boleh bertemu dengan orang yang sehat di jalan. Nah, waktu Yesus dalam perjalanan pelayanannya,
Satu waktu Yesus berjumpa dengan 10 orang kusta di tengah jalan. Biasanya Tuhan Yesus kalau melakukan sesuatu, mendoakan orang atau menyembuhkan orang, membangkitkan orang, Tuhan akan menjamah orang itu. Tapi yang di hadapan Tuhan ini orang kusta. Bukan Tuhan Yesus yang tidak mau menjamah mereka, tapi mereka yang tidak mau bertemu dengan orang sebab mereka harus menjaga jarak. Sebab kusta itu pada waktu itu penyakit yang sangat memalukan. Mereka harus menjaga jarak supaya orang tidak terjangkit dengan penyakit itu. Tapi mereka berseru, Tuhan tolong sembuhkan kami dari jarak yang cukup jauh. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kalau begitu sekarang kamu pergi. Tunjukkan kepada imam-imam bahwa kamu sudah sembuh. Sebab pada waktu itu saudara-saudara, orang yang sembuh penyakit kusta itu mereka harus menghadap imam untuk dilihat apakah penyakit mereka sudah sembuh atau belum. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada 10 orang kusta itu, pergi. Tunjukkan kepada imam-imam bahwa kamu sudah sembuh. Waktu Tuhan berkata seperti itu, saudara-saudara, apakah mereka punya penyakit sudah sembuh? Belum. Mereka sementara sakit kusta. Mungkin ada jarinya sudah mau lepas, ada kulitnya meleleh, saudara-saudara, karena kusta itu begitu ganas. Mereka melihat secara kasat mata mereka belum sembuh. Tapi kenapa Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk bertemu dengan imam dan berkata, imam, kami sudah sembuh. Tapi apakah orang-orang kusta ini berbantah-bantah dengan Tuhan? Tidak. Waktu Tuhan Yesus berkata, pergilah kamu tunjukkan kepada imam-imam bahwa kamu sudah sembuh. Maka ke-10 orang kusta itu meninggalkan Tuhan dan pergi menemui imam-imam. Sementara dalam perjalanan, nih ayat ini menulis ayat 14. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Mereka menjadi sembuh. Kenapa mereka menjadi sembuh? Iman yang disertai dengan ketaatan, iman yang disertai dengan perbuatan inilah yang membuat mereka menjadi sembuh. Mereka menjadi tahir. Jadi kekuatan iman itu, jika iman itu disertai dengan ketaatan. Ketaatan terhadap firman Tuhan. Jangan mimpi saya dan saudara dapat melihat iman itu dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang besar seperti memindahkan gunung. Kita dapat melihat perbuatan yang supranatural kalau iman itu tidak disertai dengan perbuatan. Iman itu, saudara-saudara, dikatakan mati. Dalam bahasa aslinya mati itu ditulis dengan tanpa kekuatan. Ya, tanpa kekuatan. Iman itu betul-betul tidak memiliki kekuatan kalau iman itu tidak disertai dengan perbuatan, dengan ketaatan terhadap firman Tuhan. Jadi saya mengajak jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, jangan bimbang. Saya tidak tahu pergumulan kita apa hari-hari ini, tapi mari kita mempraktekkan firman Allah. Firman Allah berkata, jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu punya iman yang kuat, maka kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dan beranjak, maka gunung-gunung itu akan pindah dan beranjak. Dan bagi orang yang memiliki kekuatan iman, firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil. Mari kita pegang janji firman Tuhan ini. Mari kita berdoa.
Mari kita melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan bagi kita dengan melakukan segala ketaatan kita. Perbuatan-perbuatan ketaatan inilah yang akan membuat iman kita menjadi kuat, iman kita menjadi mampu dan berdaya guna, sehingga setiap doa-doa dan kerinduan kita, pergumulan-pergumulan kita akan menerima jalan keluar, akan menerima solusi yang diberikan Tuhan. Iman itu akan bekerja dengan luar biasa, dan kita akan dapat melihat hal-hal yang besar yang barangkali di luar daripada bayangan kita. Tuhan mampu lakukan itu kepada kita kalau kita belajar untuk taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita dengan tidak bimbang dan ragu-ragu. Bisa bilang amin Bapak Ibu saudara-saudara. Sekali lagi saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita pagi hari ini. Memasuki bulan Juli ini tentu ada banyak pergumulan kita saudara-saudara. Ada anak yang mau masuk sekolah, ada yang sudah mulai bekerja kembali secara normal. Banyak hal-hal yang perlu kita gumuli hari-hari ini. Tapi satu hal yang saya ingatkan kepada kita, jangan lupa lakukanlah iman kita dengan perbuatan. Lakukanlah iman kita dengan penuh ketaatan. Dan saya percaya iman itu akan berdaya guna dalam hidup kita. Iman itu akan bekerja dalam hidup kita dan membuat saya dan saudara menjadi orang-orang yang mampu melakukan perkara-perkara yang besar seperti apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada minggu pagi ini saudara-saudara. Ya, milikilah iman yang kuat, percayalah sungguh kepada Tuhan, maka kepercayaan dan iman kita itulah yang akan membuat kita mampu untuk melakukan hal-hal yang besar. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Hatiku percaya. Kita percaya dengan sungguh dengan iman kita. Kita yakini bahwa kuasa, kekuatan iman itu akan berdaya guna dan mampu terjadi dalam hidup kita semua. Kita nyanyi pujian ini. Saat ku tak melihat jalan